pelayanan pada hari Sabat yang suci ini. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah kembar. Ya, anak kembar. Dan kebetulan siswa yang sudah memberikan lagu pujian tadi melalui ensemble, mereka itu ada ya pria-pria yang ganteng-ganteng gitu. Mereka itu kembar sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari wajahnya, Bapak Ibu tidak akan percaya. Karena masing-masing memiliki raut wajah yang berbeda. Ya, biasanya kalau anak kembar itu akan memiliki bentuk tubuh atau wajah ya yang mirip. Jadi kalau dengan Clarence dengan anak kami Christian itu tidak mirip, tapi mereka anak kembar. Ya. Ada kita kenal ada kembar identik gitu ya, sama raut wajahnya. Kemudian ada juga kembar siam katanya. Jadi mereka harus membagi satu tubuh dengan dua kepala. Nah, saya kurang tahu, Ibu Evelyn Tambunan yang tahu itu apa dengan Ibu Jenny ya. Kenapa bisa sampai begitu? Ya, kenapa bisa sampai terjadi dua kepala tapi hanya satu tubuh? Tapi bukan itu yang akan saya bahas pada siang hari ini. Bukan tentang anak-anak yang memiliki, yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan menjadi anak kembar. Ya, biasanya mereka kita kenal dengan istilah serupa tapi tak sama. Ya, mereka dari sisi wajah mereka sama, tetapi dari sifat atau karakter biasanya agak sedikit berbeda. Betul ya, Christian dan Clarence ya, pasti akan berbeda. Jadi serupa tapi tak sama. Ya, ada juga bagai pinang dibelah dua. Ya, sama-sama pinang, sama-sama bentuknya, dalamnya juga sama. Ya, kalau dibelah dua, itu menandakan bahwa dia adalah memang kembar. Kemudian ada juga orang tua yang memberikan nama biasanya hampir mirip-mirip sama ya, hanya berbeda satu atau dua huruf saja. Hanya berbeda satu atau dua huruf saja. Itu sebabnya pada hari Sabat yang suci ini saya mengambil judul tidak serupa tapi sama. Saya coba balikan ya. Saya coba balikan. Yang tadinya harusnya sama, tidak serupa tapi sama. Serupa tapi tak sama. Tuh, makasih Pak Ato. Jadi ketika saya diberikan kesempatan oleh Pak Ato, pimpinan kami Pak Agus lah yang berkhotbah nanti di Bukit Zaitun. Saya tadinya mau menolak Pak Pendeta Jimmy. Tapi kalaupun saya menolak, pasti nanti akan dapat giliran juga. Enggak. Jadi itu sebabnya saya langsung terima. Ya. Karena kalau saya menolak pada saat itu berarti saya menolak berkat Tuhan. Baik, terima kasih kembali kami dapat bersama-sama berbakti di Jemaat Bukit Zaitun pada hari Sabat yang suci ini. Jemaat yang tidak terlalu banyak, tapi jemaat seperti ini yang saya inginkan. Karena biasanya kekeluargaannya begitu erat, ya dekat.
Berbeda dengan jemaat besar, bisa saja ada yang memiliki kepentingan atau apa-apa, tapi kalau jemaat kecil seperti yang jemaat saya biasa berbakti, juga kecil, jadi enak gitu ya. Baik. Tidak serupa tapi sama. Ada di dalam Alkitab kita kenal dua tokoh yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ceritanya. Dua orang nabi besar yang sangat berjasa di dalam diri bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita lihat dari namanya, ya seperti tadi ya, berbeda, ya membedakannya satu atau dua huruf. Elia dengan Elisa. Apakah mereka kembar? Oh tidak, ya tidak. Mereka bukan nabi yang kembar, bukan. Tapi mereka memiliki karunia yang sama. Tidak serupa, tapi Tuhan memberikan karunia yang sama kepada mereka. Elia hidup pada zaman pemerintahan Raja Ahab, yang kita kenal raja yang jahat, penyembah berhala. Begitu juga dengan Elisa, hidup pada zaman pemerintahan Raja Yoram yang adalah anaknya Raja Ahab. Masih melanjutkan perilaku yang jahatnya di dalam tubuh bangsa Israel pada saat itu. Kalau secara fisiknya kita melihat Elia, ini menurut gambar pemahaman ahli seni ya, bahwa Elia memiliki jambang yang panjang, rambut yang gondrong, sementara Elisa memiliki rambut yang lebih sedikit. Ya, itu sebabnya dalam Alkitab dia adalah seorang nabi yang berkepala botak, dan sampai itu menjadi ejekan anak-anak pada saat itu. Dia diejek oleh anak-anak sampai pada suatu ketika dia mendekati sebuah kota, melewati anak-anak, apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Wah, mengejek. Hai botak, naiklah, hai botak. Jadi rupanya Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi, dialami oleh seorang hamba Tuhan, ya, oleh seorang nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda tersebut kemudian apa yang mereka alami? Oh, Tuhan tidak mengizinkan itu. Anak-anak mengejek Nabi Elisa pada saat itu. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan berapa ekor beruang? 2 ekor beruang dan memakan habis anak-anak muda sebanyak 42 orang menurut ceritanya. Jadi Tuhan tidak mau hamba-hambanya dihina oleh orang lain. Karena mereka sudah diangkat oleh Tuhan. Mereka sudah diasingkan oleh Tuhan menjadi juru kabar Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan pernah kita ya memberikan pandangan yang tidak baik kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, ya. Oh, pendeta ini begini, pendeta ini punya mobil, punya apa, pasti hasil korupsi. Ah, gitu ya. Tapi di jemaat Bukit Zaitun mungkin tidak seperti begitu. Kita semua satu keluarga. Oh, pendeta ini suka begini semua. Akhirnya tidak menjadi berkat bagi kita. Nabi Elia dikenal sebagai seorang nabi yang pemberani.
pantang menyerah, kemudian mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa diberikan predikat sebagai nabi pemberani? Karena ketika Nabi Elia menguji nabi-nabi Baal pada saat itu, Elia lah yang berani menunjukkan bahwa Tuhanlah sebagai Tuhan yang patut disembah. Berapa nabi palsu yang disembelih oleh Elia pada saat itu? 450 nabi palsu yang tidak bisa menunjukkan bahwa mereka adalah dewa Ahab yang dipercaya oleh Raja Ahab pada saat itu. Sementara Elisa adalah seorang petani, pembajak, dan kalau saya tuliskan di sini dia adalah seorang murid yang setia. Karena ketika Elia memanggil Elisa, langsung dengan serta-merta ikut Elia, dan dia adalah juga seorang dermawan. Ketika Elisa memutuskan untuk mengikuti Elia, maka semua pekerjaannya dia tinggalkan. Bahkan yang lebih menarik bagi saya, sapi yang menjadi penarik bajaknya itu dia sembelih, kemudian dia masak, kemudian dia bagikan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Saya kira dari ciri-cirinya mereka adalah seorang hamba Tuhan yang ini tadi sudah baik. Inilah yang dikatakan sesuai judulnya tadi, bahwa kedua nabi besar ini memiliki ciri-ciri yang tidak serupa, tapi di dalam sepak terjangnya sebagai nabi kemudian mereka memiliki kesaksian yang sama. Ya, memiliki mukjizat yang sama dilakukan oleh keduanya. Pada saat itu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan tidak ada hujan selama bertahun-tahun. Itu yang dialami oleh pemerintahan Raja Ahab, ya, selama bertahun-tahun. Dan kalau tidak salah, pada akhirnya selama 3 tahun baru mereka mendapatkan hujan. Kemudian Elisa dalam ceritanya dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 9 dikatakan selama bangsa Israel menghadapi peperangan, mereka kesulitan mencari air selama 7 hari. Ya, jadi ada kesamaan dari cerita yang dialami oleh Elia dan Elisa. Ya, medianya Tuhan gunakan media air untuk menunjukkan Tuhanlah yang menunjukkan mukjizat pada saat itu. Dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 17 dikatakan lembah ini akan penuh dengan air. 3 tahun kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu mengalami kelimpahan air, turun hujan. Jadi walaupun mereka secara pribadi memiliki karakter yang berbeda, tidak serupa, tapi mereka memiliki kuasa yang sama untuk menunjukkan kebesaran kasih Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1b dikatakan, aku akan memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Yang berikutnya adalah bagaimana mukjizat terjadi kepada seorang janda di Sarfat. Kita masing-masing sudah mengetahui
mukjizat apa yang dilakukan oleh kedua nabi besar ini. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 6. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, supaya Alkitab yang kita bawa itu tidak dibawa percuma, tapi kita baca bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Elia pada saat itu untuk menunjukkan kebesaran kuasa Tuhan. Kita masing-masing sudah mengetahui janda di Sarfat. Satu Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Dimulai dari ayat 7 ya ceritanya. Jadi dalam cerita tersebut setelah Elia mengasingkan diri di Sungai Kerit, ya, kemudian karena sudah memberikan amaran kepada Raja Ahab pada saat itu, maka oleh karena kekurangan makanan dia harus pergi ke kota, dan setelah itu dia menemui seorang janda di Sarfat. Kemudian terjadilah komunikasi antara Elia dengan janda tersebut, karena pada saat itu merasa haus, merasa lapar. Jadi Elia meminta kepada janda itu untuk menyediakan makanan dan minuman. Tapi ketika dia minta kepada janda tersebut untuk menyiapkan makanan, janda tersebut tidak dapat menyediakan, dengan kondisi yang memang saat itu janda tersebut sedang berkekurangan. Begitu juga yang dialami oleh Elisa. Mukjizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Elisa kepada seorang janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya, tapi ternyata ada juga tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh istrinya itu. Ya, meninggalkan hutang, disebutkan dalam ayatnya dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Jadi kedua nabi ini memiliki melakukan mukjizat yang sama pada saat itu. Dan yang sekarang yang digunakan medianya adalah, kalau tadi air, sekarang media yang digunakan oleh Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya adalah minyak. Janda di Sarfat, dia mengakui ketidakberdayaannya dia. Dia menyadari ketidakmampuannya dia untuk melayani, untuk memberikan makanan kepada Elia. Tetapi tepung yang sedikit diolah menjadi sebuah roti, ternyata itu menjadi berkat bagi janda tersebut. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mendahulukan apa yang menjadi keperluan orang lain, pasti Tuhan itu akan memberkati kita. Seperti persembahan seorang perempuan tua, dia memberi dari kekurangannya. Kita juga akan terberkati kalau melakukan apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini. Apa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan? Yang tadinya minyak tidak ada, yang tadinya tepung sudah kosong, karena mukjizat yang dilakukan oleh Elia, semua terisi. Dan dikatakan tidak pernah habis. Amin, saudara-saudara. Itu berkat Tuhan. Bagi siapa yang mengandalkan Tuhan,
maka berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan. Begitu juga yang dilakukan oleh ibu yang ditinggal oleh suaminya itu, karena ditinggalkan hutang oleh suaminya. Akhirnya dia harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa pada saat itu? Disuruh mengumpulkan semua bejana-bejana, ya kalau mungkin sekarang apa jerigen-jerigen gitu ya, ember-ember atau apa, sebanyak mungkin kalian sediakan. Disuruh kepada anak-anaknya, cari sebanyak-banyaknya tempat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa pada saat itu, bagaimana mukjizat Tuhan itu diberikan kepada janda tersebut. Sebelum habis semua tempat yang disediakan, minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Itulah yang harus kita syukuri kepada Tuhan ya, dalam rumah tangga kita, bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam rumah tangga kita masing-masing, pribadi kita masing-masing. Sampai katanya, sampai semua terisi dan tidak bisa lagi mencari tempat untuk mengisi minyak, barulah minyak itu berhenti menetes. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu baik, ya, sungguh teramat baik. Janjinya pasti kepada kita semua. Selain dia bisa menjual minyak-minyak tersebut untuk melunasi hutangnya, juga mereka hidup dari kelebihan minyak yang mereka dapatkan dari Tuhan. Memiliki kesamaan. Janda tersebut yang tadinya hanya punya sedikit tepung dan minyak, tetapi akhirnya tepung dan minyak tidak pernah habis atau melimpah. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Membuat mukjizat yang sama kepada seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan meninggalkan hutang. Tercatat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Ya, bagaimana Elia dan Elisa mengandalkan Tuhan. Ya, bukan kekuatan dari mereka sendiri, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka menjadi alat-alat Tuhan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Pena Inspirasi menuliskan dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 427, paragraf yang kedua, dikatakan, melakukan kebijakan adalah suatu obat yang paling ampuh menyembuhkan penyakit. Orang-orang yang sedang sibuk dalam pekerjaan diundang untuk memanggil Allah, dan Dia sudah berjanji kepada dirinya untuk menjawab mereka. Jika mereka akan merasa puas pada musim kekeringan, dan mereka akan menjadi sama seperti taman yang diairi, yang airnya tidak pernah kering. Bukankah ini janji dari Tuhan kepada kita? Kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan tidak henti-hentinya mencurahkan berkat itu. Dikatakan airnya tidak pernah kering. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu pernah kita mendengar cerita dari seorang Abraham Lincoln. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang dalam sejarah tercatat sebagai presiden yang paling berhasil membawa bangsa atau negara Amerika Serikat dalam peradaban.
di dunia ini. Apa yang bisa disaksikan oleh seorang Abraham Lincoln ketika dia menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16, ini adalah kesaksian dari seorang teman dekatnya di istana, di Gedung Putih pada saat itu. Ya, biasanya seorang presiden memiliki staf banyak ya di gedung pemerintahannya. Suatu ketika teman dekatnya ini sedang berjalan-jalan di koridor di Gedung Putih itu, kemudian dia mendengarkan suara seseorang yang sedang berbicara. Kemudian dia mendekati, dia mencari sumber suara tersebut. Akhirnya dia melewati sebuah kamar yang pintunya sengaja tidak tertutup, masih terbuka, dan kemudian dia dengarkan percakapan di dalam ruangan tersebut. Apa yang dia dengarkan adalah sebagaimana yang tertulis di dalam cerita tersebut. Orang tersebut mendengar dan melihat seorang Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, sedang berlutut di samping tempat tidurnya berdoa dan mengucapkan kata itu, "Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini." Saya kira ini bukti bahwa Abraham Lincoln mengandalkan Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Tuhan memberikan yang terbaik pada saat itu sebabnya dikenal sebagai Presiden Amerika Serikat yang berhasil membawa negaranya. Yeremia 17 ayat 7 yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Syanipar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak ada sumber-sumber lain yang bisa kita pegang, yang bisa kita andalkan selain Tuhan yang kita percayai selama ini. Dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 18 dikatakan, lalu kata Elisa selanjutnya, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Ia akan memberikan juga kemenangan kepadamu atas orang-orang Moab. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara itu ringan di mata Tuhan. Walaupun kita sebagai manusia sering merasakan, oh Tuhan, kenapa Engkau timpakan kesusahan ini? Itu belum seberapa. Karena kita percaya kita memiliki Tuhan yang akan meringankan beban kita. Para nabi dan raja, halaman 141, paragraf keempat mengatakan, inilah kebutuhan terbesar gereja masa kini. Biarlah tidak seorang menyia-nyiakan waktu dengan menyesali akan sumber-sumbernya yang kelihatan sedikit itu. Apa yang kelihatan dari luar barangkali tidak memperoleh janji, tetapi tenaga dan pengharapan dari Allah akan mengembangkan sumber-sumber. Ini adalah kembali janji yang pasti daripada Tuhan bahwa kebutuhan gereja, kebutuhan jemaat yang terbesar adalah bagaimana kita bisa mengembangkan, tidak menyia-nyiakan waktu kita. Ya, apalagi sekarang organisasi kita menetapkan apa itu pendeta? Harvest. Ya, harvest. Penuaian. Jadi jangan sia-siakan. Karena kita semua adalah alat-alat Tuhan untuk penuaian tersebut. Yang berikutnya, mukjizat yang sama juga dilakukan menghidupkan anak dari seorang janda. Sama-sama dilakukan oleh Elisa dan Elia.
Elia menghidupkan anak seorang janda di Sarfat dan Elisa menghidupkan kembali anak dari seorang janda di Sunam. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16, 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Apa yang dilakukan pada saat itu? Hampir sama, mirip-mirip sama. Ya, ketika Elia dan Elisa berdoa kepada Tuhan supaya anak kedua janda tersebut hidup kembali, maka yang dilakukan adalah berbaring di atas anak tersebut. Ya, membaringkan atasnya, tubuhnya di atas anak tersebut, kemudian anak tersebut hidup kembali. Jadi media yang digunakan oleh Tuhan selain penyembuhan adalah membangkitkan orang mati. Dibangkitkan dari sakit, sehat, kemudian itu juga mukjizat yang akan terjadi kepada kita masing-masing bila mana kita sedang bergumul. Yang berikutnya adalah membelah sungai Yordan. Yang dilakukan oleh Elia sama juga kuasanya diberikan kepada Elisa. Ketika Elia akan diangkat ke surga, harus menyeberangi sungai Yordan. Disitulah Tuhan menunjukkan kebesarannya. Dan ternyata kuasa yang sama juga diberikan kepada Elisa untuk kembali pulang menyeberang sungai Yordan. Yang dia lakukan adalah mengebaskan jubah yang diberikan oleh Elia, sehingga sungai Yordan pada saat itu terbagi menjadi dua. Itu tercatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 8 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Para nabi dan raja, halaman 84, paragraf keempat mengatakan, sepanjang hari itu dengan tabah Elia telah melaksanakan kehendak Allah dan menyatukan kepercayaan yang penuh terhadap nubuatan-nubuatan firman Allah. Dan setelah ia melakukan segala perkara yang mampu dikerjakan, yang mengetahui bahwa surga akan mencurahkan berkat dengan murahnya seperti yang telah diramalkan. Satu janji yang pasti lagi kita dapatkan, bahwa kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan perintahnya, menyatukan hati dan pikiran kita, maka dikatakan ia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang diinginkan oleh Tuhan untuk mencurahkan berkatnya kepada masing-masing kita. 2 Raja-Raja 2 ayat 9, dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini yang menarik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada Elisa. Banyak mukjizat-mukjizat yang kemudian dilakukan oleh Elisa, karena dalam permintaannya dikatakan, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Tentunya kita juga dalam doa-doa pribadi kita, permohonan kita kepada Tuhan, meminta lebih banyak kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan akan memberikan itu sebagaimana yang diberikan kepada Elisa. Elisa bisa menyehatkan melalui mukjizatnya air di Jericho yang selama itu sering terjadi keguguran bayi. Itu tercatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Kemudian menyehatkan kuali maut yang akhirnya menyelamatkan orang-orang pada saat itu. Nah, itulah kuasa ekstra yang diberikan Tuhan kepada Elisa. Kemudian menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta dan memberi makan 100 orang. Itu tercatat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14
2 Raja-Raja 4 ayat 43. Akhirnya pemazmur menuliskan dalam Mazmur 107 ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Inilah menjadi pengharapan bagi kita semua, bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan segalanya kepada kita. Apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita pada hari Sabat ini? Andalkanlah Tuhan dengan membangun mezbah doa dengan rutin di rumah tangga kita. Rendahkanlah hati di hadapan Tuhan. Undanglah Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yakobus 4 ayat 10. Allah tidak pernah melupakan umatnya dan memiliki banyak cara untuk menolong mereka. Banyak cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Dan yang terakhir, Tuhan setia pada janjinya. Inilah yang bisa saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Menutup acara khotbah kita dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu tutup. Lagu tutup 150. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan oleh firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kiranya itu boleh bertumbuh subur di dalam hati dan pikiran kami untuk tetap setia
dan lebih setia menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi menjemput kami masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kami. Berkati jemaat Bukit Zaitun dengan berkat-berkat yang melimpah, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan akan selalu memberkati mereka. Terpujilah namamu Tuhan, ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lagu Sion 168. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan untuk pengumuman yang akan disampaikan oleh Departemen Komunikasi. Baik, untuk beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Mungkin setelah pengumuman ini kami belum mendapatkan maksud dan tujuan dari papan ini. Mungkin setelah ini bisa sedikit memberikan, mungkin kalau ada slide-slide perkembangan sekolah. Kemarin tadi saya nanya ke pendeta, udah bukan lab school